syukur yang kita dapatkan. Tapi hari esok dan seterusnya itu adalah misteri untuk kita semuanya. Tidak ada yang tahu. Ajal itu yang pasti. Maka dari itu bersyukurlah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, berkumpul bersama warga kelas tertulis di sini, masya Allah. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada semuanya. Mudah-mudahan ini adalah ladang pahala kita dan cocokkan kita agar kita nanti petik di yaumil akhir dengan masuk surganya bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah siap Ustaz? Insyaallah. Bab sholat. Nah, ini sangat baik sekali temanya pada pagi hari ini. Juga nanti saya kasih kesempatan sesi bertanya kepada Bapak Ibu sekalian apakah apa yang mau ditanyakan, karena memang sejauh ini sholat itu seperti apa sih yang seharusnya. Saya pribadi masih nol sekali mengenai pengetahuan sholat sedikit, dan ini adalah ladang kita, ilmu kita bersama Ustaz Nurdi Kadaud. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustaz Nurdi Kadaud. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan kajian fikih ibadah. Kali ini kita memasuki pembahasan bab sholat. Alhamdulillah bab wudu sudah, bab tayamum sudah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sholat seperti menghadap kiblat, kemudian kedudukan sutroh, dan terakhir pembahasan tentang masjid atau tempat sholat baik secara khusus maupun secara umum. Dan pada kesempatan ini kita memasuki bab sholat. Insya Allah ini kita bahas dalam beberapa kali pertemuan, karena tidak mungkin kita membahas bab sholat ini hanya satu kali. Karena sholat ini adalah ibadah yang terpanjang dibahas di dalam hadis, kemudian dibahas di dalam fikih. Bahkan fikih yang hingga hari ini tidak selesai-selesai itu fikih sholat. Selalu saja ada masalah-masalah yang muncul terkait persoalan sholat ini, seperti yang belakangan muncul masalah sholat di musim pandemi. Itu banyak fikih yang dibahas, juga tidak kurang dari ikhtilaf. Banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan fikih sholat di musim pandemi ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kaifiat, pada kesempatan ini kita akan bahas definisi atau pengertian dari sholat itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Apa yang dimaksud dengan sholat itu? Saya baca di dalam kitab Ma'ajimul Mufradat Al-Quran tentang mu'jam mufradat kosakata Al-Quran, dikatakan bahwa was-salatu
salat itu qala kasirun min ahli lughah, kebanyakan para ahli bahasa dia mengatakan ad-du'a, salat itu adalah doa. Karena memang di dalam salat itu hampir semua keinginan kebutuhan manusia itu tercakup pada jawami'ul kalim, pada doa-doa yang jawami, yang mencakup secara keseluruhan. Kebutuhan akidah kita, kebutuhan ibadah kita, kemudian kebutuhan rizki, kesehatan, petunjuk, kesehatan lahir dan batin, doa-doa untuk pribadi, untuk kaum muslimin, bahkan untuk nabi, itu terdapat di dalam salat. Maka secara bahasa, kata para ulama-ulama ahlul lughah, as-salah ay ad-du'a. Seperti dikatakan shallaitu alaih, saya salat atasnya. Nah, maknanya adalah da'autu lahu, saya mendoakannya. Nah, pengertian salat yang berarti doa ini tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti beberapa contoh. Pertama, di surat At-Taubah ayat 103, ketika Allah memerintahkan kepada kita pada saat menerima titipan zakat atau mengambil zakat itu, maka Allah memerintahkan supaya mendoakan orang itu, mendoakan muzaki itu. Dan ini kalimatnya disebut salat, ya, tidak disebut dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka, tidak semua, zakat itu hanya sebagian saja. Shadaqatan, sebagai sedekah. Shadaqatan, sebagai sedekah. Jadi apa yang harus diambil dari sebagian harta sebagai bentuk membenarkan terhadap perintah Allah itu kadang disebut sedekah, terkadang disebut zakah, terkadang disebut infak. Dan ini yang dimaksud oleh ayat ini, khud, ambillah olehmu min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Ini sedekah yang wajib untuk beberapa harta yang disyariahkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakat. Hanya beberapa harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari simpanan, dari perdagangan, dari peternakan, dari pertanian, dari pertambangan. Tutahiruhum, untuk membersihkan mereka, membersihkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit ruhaniyah. Seperti kekikiran, itu kan penyakit. Kikir, rakus terhadap harta, itu penyakit. Maka dengan mengeluarkan zakat, insya Allah penyakit kikir, penyakit rakus, atau penyakit sombong, harta itu bisa mewarisi kesombongan. Bagaimana Fir'aun sombong karena kekuasaannya, Qarun sombong karena hartanya, bahkan kikir gitu. Maka dengan zakat ini disucikan penyakit sombong, penyakit kikir, penyakit rakus yang ada pada diri muzaki. Kemudian dengan zakat ini juga tutahiruhum, disucikan bukan hanya muzaki tapi orang lain. Karena harta itu bisa mewarisi sifat hasud, Pak. Boleh jadi pada saat kita memiliki banyak harta, punya rumah bagus, punya mobil bagus, usaha kita maju, orang lain hasud ke kita. Bahkan yang lebih membahayakan lagi kalau sampai hasudnya itu mau melakukan tindakan kejahatan. Makanya di dalam hadis, zakat itu dianjurkan diberikan ila fuqaraihim, kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita, kepada fakir miskin yang melihat kekayaan kita. Tujuannya apa? Salah satunya menghilangkan sifat hasud dan menghilangkan kejahatan dari mereka.
Boleh jadi orang-orang miskin berani mencuri, berani merampas, itu karena setiap hari tergoda dengan kekayaan orang-orang kaya gitu. Nah, maka dengan diberikan zakat, diberikan infak, diberikan sodakoh, pikiran untuk hasud, pikiran untuk berbuat jahat itu bersih. Ini salah satu dari hikmah zakat. Wa tuzakihim, dan mensucikan dari harta itu, karena hakikatnya zakat itu kotoran kita, kotoran harta yang tidak dibersihkan, tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu sama dengan menyimpan api neraka. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan wasalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Maksudnya di sini salli alaihim, doakanlah orang yang mengeluarkan zakat itu, inna salataka sakanun lahum, karena doa kamu itu akan menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Karena luar biasa Pak, saat mengeluarkan harta itu berperang itu. Ya, kalau mengeluarkannya hanya 2.000, masukkan kotak gitu. Hitung-hitung parkir, hitung-hitung ke toilet. Tapi kalau 200 juta bagaimana? Zakat 200 juta, ini mikir pakai modal dulu, zakat dulu gitu kan. Nah, maka untuk menenangkan hati supaya betul-betul ikhlas saat mengeluarkan zakat, tenang hatinya, doakan. Mudah-mudahan diberkahi, atau doa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi itu, Allahumma shalli alaiki, Allahumma shalli ala ali. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat atasmu. Allahumma shalli ala alika, mudah-mudahan Allah memberi rahmat atas keluargamu. Nah, ini salah satu makna salat bermakna doa. Salat bermakna doa. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, salat ini juga bermakna doa. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu atas Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam taslima, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Nah, di sini juga disebut salawat, itu dari kata sama akar katanya, tapi maknanya di sini adalah ad-du'a. Nah, hanya kata para ulama, salat dari Allah, salawat dari Allah itu berarti rahmat. Allah memberikan rahmat kepada kita, kepada Nabi. Kemudian salawat dari para malaikat itu berarti istighfar, memohon ampun untuk manusia, untuk hamba-hambanya, untuk Nabi, untuk kita semua. Orang-orang yang datang ke masjid, kemudian salat tahiyatul masjid, lalu duduk menunggu salat berjamaah, maka selama duduk malaikat terus memberikan solawat, bersolawat atas orang itu. Maksudnya mendoakan orang itu, memintakan ampun. Maka tajlisul masjid, Pak, duduk di masjid menunggu sholat, itu dinilai seperti melaksanakan sholat sunnah. Dan di samping itu malaikat terus mendoakan, memintakan ampun kepada kita selama kita duduk menunggu sholat itu. Nah, di sini salawat bermakna anak. Yang ketiga, salawat dari Nabi, salawat dari kita. Nah, salawat dari kita itu berbentuk doa untuk Nabi. Kemudian yang ketiga di surat Al-Ahzab ayat 99. Ini makna salat bermakna doa. Wa minal a'rab, dan dari sebagian orang-orang A'rab. A'rab itu orang-orang Arab yang tinggal di gunung-gunung, di kampung-kampung, di rumah-rumah, di tempat-tempat terpencil. Sampai sekarang masih ada perkampungan Arab Baduy itu. Mereka tinggal mengurus ternak, mengurus pertanian di pinggiran-pinggiran kampung-kampung di Saudi Arabia itu. Dalam bahasa hadis ini disebutnya A'rab, ya. A'rab, orang Arab
dari perkampungan. Kalau Arabiyun itu bangsa Arab. Kalau Arabi itu orang-orang Arab yang tinggal di kampung-kampung, di gunung-gunung, di daerah-daerah terpencil. Wa minal Arab, dan sebagian dari orang-orang Arab Badui, mayyu'minu billah wal yaumil akhir. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidu ma yunfiqu, dan dia memandang sebagian apa yang diinfakannya di jalan Allah itu qurbatin indallah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wassalawatur rasul, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sama, as-salawat bermakna ad-du'a. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan ada salat bermakna doa. Seperti dalam riwayat Abu Daud, saat kita hadir ke tempat perjamuan makan, itu dianjurkan untuk mendoakan tuan rumah yang memberi jamuan. Di dalam hadis kata Nabi, idza du'iya ahadukum falyujib. Jika seorang di antara kalian diundang, falyujib, maka penuhilah undangan itu. Bahkan memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Itu sebagai salah satu hak sesama muslim. Kalau kamu diundang, maka penuhilah undangan itu, kecuali undangan yang haram atau undangan ke acara-acara yang tidak dibenarkan oleh syariah, maka hadirnya itu haram. Fa in kana muftiran falyut'im. Apabila kamu tidak berpuasa, muftir itu berbuka, maksudnya tidak berpuasa, kemudian dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, falyat'am, maka hendaklah kamu memakannya. Memakan hidangan di tempat perjamuan itu hukumnya ibadah juga. Menerima sedekah, menyenangkan tuan rumah. Tapi wa in kana shaiman, jika kamu sedang saum, fa yusalli, maka salatlah. Maksudnya apa di sini salat? Salat di sini maksudnya doakanlah. Jadi jangan, wah ini sedang saum, ada undangan nikah sedang saum, tong datang we, rugi. Rugi tidak makan. Nah, bukan begitu. Yang wajib itu datangnya, kalau makannya wajib. Ya, wajib muakkad. Ya, kalau sedang saum, kalau sedang berbuka makan, katanya Bu. Kalau tidak sedang berbuka, sedang saum, ya cukup doakan. Nah, fal yusalli, doakanlah. Ini doa, salat bermakna doa. Nah, tentu saja ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, saya temukan penjelasannya di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 90. Dikatakan bahwa salat menurut syara adalah as-salatu ibadatun. Salat menurut syara adalah ibadah tatazammanu aqwalan, yang mengandung ucapan-ucapan. Dari mulai takbir sampai salam itu bentuk akwal, bentuk ucapan-ucapan. Wa af'alan, dan mengandung amalan-amalan, gerakan. Tidak ada sholat itu ngahulang santai, semua ada gerakan. Makhsusah, tetapi tidak sembarangan gerak, gerakan-gerakan yang khusus, ucapan-ucapan yang khusus, dan gerakan-gerakan yang khusus. Muftatahatan bitakbirillahi ta'ala, yang diawali dengan mengucapkan takbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan, karena semua hal-hal yang sebelum sholat halal, maka saat takbiratul ihram menjadi haram. Minum air putih halal haram? Halal. Bagaimana kalau sedang baca Al-Fatihah haus minum? Halal haram? Haram. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Apalagi yang sebelumnya haram. Tidak boleh dilakukan
di dalam salat. Mukhtatamatan bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Begitu salam selesai maka kembalilah semua hukum kepada hukum semula. Minum boleh, berbicara boleh, SMS-an boleh, nelpon boleh itu. Jangan sampai kemudian berpikir iya mah sanes nyarios bukan berbicara, iya mah tangan ngetik gitu. Ngetik WhatsAppan menuju sholat. Tidak boleh Pak, ini karena sama dengan berbicara juga gitu. Di waktu sholat itu aqwa dan af'al, ucapan dan perbuatan yang dibolehkan itu hanya ucapan dan perbuatan khusus yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu definisi salat. Kemudian bagaimana kedudukan salat? Di dalam Islam, salat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya baca penjelasan yang sangat bagus di dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 90. Yang pertama dikatakan bahwa salat itu merupakan tiangnya agama. Fahiya imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama, allazi la yaqumu illa bihi, yang tidak akan berdiri tegak agama Islam itu kecuali dengan salat. Jadi agama ini bagaikan sebuah bangunan, Pak. Ada pondasi, kemudian ada tihang, ada atap. Pondasi agama itu adalah apa? Syahadat. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu pondasinya. Kalau kita tidak bersyahadat, tidak meyakini dua kalimat syahadat itu, apapun ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka pondasi dasarnya itu adalah syahadat. Tetapi Islam ini tidak cukup dengan dua kalimat syahadat. Iman ke Allah, iman ke Rasul, iman ke Quran, tapi sholat tara. Maka Islam ini akan berdiri tegak, akan berdiri kokoh dengan melaksanakan sholat itu. Sebagaimana halnya bangunan, tidak mungkin Masjid Al-Muhajirin ini berdiri kokoh tanpa ada tiang gitu. Atapnya langsung, tiang nggak ada, ya ambruk gitu. Nah, begitulah bangunan agama kita, begitulah bangunan keislaman kita. Maka semakin kokoh kita dalam melaksanakan sholat yang wajibnya, apalagi dilaksanakan dengan berjamaah setiap waktu, dilakukan tepat pada waktunya, ditambah lagi dengan melaksanakan sholat sunat, maka akan semakin kokoh keislaman kita, akan semakin kuat bangunan agama kita. Tetapi ketika kita sudah melalaikan sholatna sakarep-karep belang betong, pas hoyong sholat, pas hoream gitu. Sekali-kali pas semangat sholat terus-terusan sampai ditiiran kan begitu. Ditiir sholatnya. Pas tidak mau libur berbulan-bulan. Nah, itu akan semakin lemah, Pak. Semakin perhatian kita kurang terhadap sholat, maka akan semakin lemah. Bangunan keislaman kita itu mudah goyah. Kalau sholat sudah berani ditinggalkan, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ini adalah benteng terkokoh. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang panjang, saya baca di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dirwati sanamihi. Kata Nabi SAW, maukah kamu diberitahu tentang pokok segala urusan, tihangnya dan puncaknya? Qultu, kata Mu'ad, bala, tentu saja ya Rasul.
Qala, Nabi menjawab, Ra'sul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Jadi pokok urusan kehidupan kita itu al-Islam. Maka siapa yang menjadikan urusan utamanya adalah Islam, maka itulah orang yang beruntung. Siapa yang tidak menjadikan urusan utamanya adalah Islam, itulah orang yang merugi. Maka pekerjaan kita bekerja setiap hari, kita beraktivitas setiap hari, itu harus yang menjadi urusan pertama ini untuk menegakkan Islam. Tapi kemudian wa umuduhu as-shalah, kata Nabi, tiangnya adalah solat. Berjuang, bela agama, bela Islam, tapi itu solat. Nah itu sama saja bohong. Wazirwatu sanamihi, sementara puncaknya adalah jihad. Jadi pada satu saat bila datang panggilan jihad, dalam pengertian jihad di sini adalah untuk menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam, membela Islam dari serangan orang-orang kafir, maka kita harus siap, karena itu adalah puncak dari bangunan Islam kita itu. Tapi kalau jihad melawan orang Islam, jihad dengan orang Islam itu mah bukan jihad. Kalaupun mati juga bukan mati syahid. Berperang dengan orang Islam itu justru matinya mati dalam keadaan berdosa. Kemudian yang kedua, wahya awwalu ma aujaballahu ta'ala minal ibadah. Salat adalah ibadah yang paling awal diwajibkan oleh Allah daripada ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu dengan cara diwahyukan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, min ghairi wasitatin, tanpa melalui pelantara. Jadi sebelum Allah mewajibkan zakat, sebelum Allah mewajibkan saum, sebelum Allah mewajibkan haji, maka ibadah yang paling pertama diwajibkan oleh Allah adalah as-shalah, salat. Bahkan saking istimewanya kedudukan salat itu, langsung Allah memanggil Nabi, bermukhatabah, berdialog langsung dengan Nabi, sampai terjadi tawar-menawar. Karena pada asalnya sholat itu diwajibkan 50, ada yang menyebut 50 waktu, ada yang menyebut 50 rakaat. Nah, tetapi menurut pendapat yang kuat bukan 50 waktu, tapi 50 rakaat pada asalnya, hingga menjadi sekarang 50 waktu ya, bukan 50 rakaat, hingga sekarang menjadi 5 waktu. Itu sudah hasil dialog, Pak, hasil negosiasi. Menurut hadis yang panjang itu atas saran dari Nabi Musa alaihissalam. Asalnya 50 waktu, kemudian Nabi Musa menyarankan nego lagi ke Allah, turunkan jadi setengahnya. Nego lagi, turunkan setengahnya, sampai 5 waktu. Bahkan setelah 5 pun masih terus diperintah untuk nego. Tapi kata Nabi, malu, aku tidak mau, karena sudah cukup dengan 5 waktu ini. Kemudian istimewanya lagi, ini tanpa melalui pelantara. Karena ibadah-ibadah lain itu melalui pelantara malaikat Jibril, tapi sholat langsung Allah yang memanggil Nabi, bahkan disampaikannya juga di langit. Ini menunjukkan betapa istimewa kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kedudukan sholat itu wahya awwalu ma yuhasabu alaihil abdu. Saking istimewanya sholat ini, pada satu saat sholat ini adalah amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah. Dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang paling pertama dihisab itu adalah Allah, adalah sholat. Kemudian dalam urusan dosa,
kata Nabi, yang paling pertama akan dihisab itu, akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah fiddima, dalam urusan darah, Pak. Maksudnya fiddima itu dalam urusan pembunuhan. Kenapa membunuh? Gitu. Apakah membunuh ini dibenarkan syariat atau tidak? Karena di dalam Islam itu, darah umat Islam itu hukumnya haram. Aku tidak menghalalkan darah umat Islam yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali 3. 1, as-saibu zani, kata Nabi, disebabkan berzina. Seorang janda, duda, atau orang yang sudah pernah menikah berzina, maka itu hukumannya dihukum mati dengan cara dirajam. Kemudian yang kedua, darah umat Islam itu dihalalkan an-nafsu bin nafs, karena membunuh. Kalau membunuh hukumannya dibunuh lagi dengan cara kisos. Kemudian yang ketiga, darah umat Islam itu dihalalkan apabila ar-riddah, keluar dari agama, atau al-mufariqu lil jamaah, keluar dari al-jamaah, dari Islam, atau dari kepemerintahan yang sah, kepemerintahan Islam yang sah, itu dihalalkan darahnya. Tetapi di luar itu hukumnya haram. Bahkan membunuh itu termasuk salah satu dari akbarul kabair. Akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, kata Nabi, pertama al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa tanpa hak. Maka orang yang membunuh jiwa tanpa hak itu akan berhadapan dengan 3 hak. 1, hak Allah. 2, hak korban. 3, hak keluarga, hak wali. Pertama, hak Allah. Apa hak Allah? Kata Allah, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam itu. Kemudian yang kedua, hak korban. Si korban yang meninggal itu akan menuntut haknya kepada Allah. Pada satu saat, kata Nabi, orang yang dibunuh itu akan menggusur kepala orang yang membunuhnya ke hadapan Allah. Kemudian akan berkata, ya Allah, tolong sal haza, tanyakan kepada orang ini, kenapa saya dibunuh. Maka Allah akan mengambil hak si yang dibunuh, hak korban dari pembunuh. Dan yang ketiga, hak wali. Apa hak wali itu? Hak kisos. Hak kisos atau hak diat. Si wali, si keluarga diperkenankan oleh Allah untuk menuntut balas. Nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, hidung bayar hidung, telinga bayar telinga, luka bayar dengan luka. Makanya membunuh ini termasuk perbuatan dosa besar. Nah, dari urusan dosa yang paling pertama akan dihisab adalah fiddima, urusan darah. Dosa akibat pembunuhan. Sementara dalam urusan ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah adalah as-shalah. Kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu, yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamah, as-shalah, yaitu perkara salat. Fa in saluhat saluhalahu sairu amali, apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amali, apabila rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. In salahat salaha lahu sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Bila baik salatnya, baiklah seluruh amalnya. Karena salat ini kan paling berat, dilakukan setiap hari 5 kali, harus dengan tumaninah, harus dengan kehusuan. Sementara kita tidak mungkin setiap hari salat itu bisa full tumaninah dan husu. Ada saat-saat salat itu tidak husu, ada saat-saat salat itu tidak bisa tumaninah.
Tapi kalau kita bisa khusyuk dan tumanina setiap sholat, baik setiap sholat kita, maka sairu amali, apalagi amal-amal yang lainnya. Wa in fasada sairu amali, bila rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Makanya inilah yang harus menjadi perhatian utama. Yang harus menjadi perhatian utama kaum muslimin kita semua adalah sholat. Kemudian yang keempat, wahya akhiru wasiyatin. Sholat itu adalah merupakan wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya inda mufaraqatid dunya, ketika Nabi mau berpisah dengan dunia, mau meninggal dunia. Salat ini adalah salah satu yang paling terakhir diwasiatkan Nabi. Tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam kecuali saat ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Rasul itu nurun fauqan nur, cahaya di atas cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Maka musibah terbesar umat Islam, musibah terbesar yang dirasakan oleh umat Islam adalah musibah ditinggalnya wafat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat terakhir Rasul wafat, yang paling terakhir diwasiatkan itu adalah as-sholah. Sholat. Nabi beberapa hari sakit, ada yang menyebut 3 hari, ada yang menyebut 2 hari, sehingga tidak dapat mengimami sholat dan diwakili oleh Abu Bakar. Dan pada saat Nabi melihat jamaah kaum muslimin sholat berjamaah di masjid dengan wajahnya yang menahan rasa sakit, Nabi tersenyum bangga gitu. Karena bila umat Islam sudah dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan kompak di masjid, itu menunjukkan kejayaan Islam. Maka Nabi mewasiatkan yang terakhir itu, kata Ummu Salamah, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, adalah wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah, salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aimanukum, dan Nabi juga mewasiatkan agar baik dalam memperlakukan budak-budak hamba-hamba sahaya. Karena walaupun hamba sahaya itu manusia juga, perlakukanlah seperti hanya memperlakukan manusia. Karena di zaman sebelum Islam dan saat Islam turun, pada saat itu orang-orang jahiliyah memperlakukan hamba sahaya itu persis seperti hanya memperlakukan hewan, memperlakukan binatang. Maka Islam datang memuliakan, berikan hak-haknya. Hatta jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadri wa ma yufidu biha lisan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan sakit sakaratul maut, dan Nabi terus mewasiatkan as-shalah. Ini termasuk wasiatuddin, karena sebelum wafat itu disyariatkan kita menyampaikan 2 wasiat. Yang pertama wasiatul mal, wasiatkan harta kita, intaraka khairan, kalau kita meninggalkan harta yang banyak, diperkirakan ini cukup harta itu untuk ahli waris, kalaupun diambil sebagiannya, sepertiganya, seperempatnya atau seperlimanya, maka disyariatkan kita mewasiatkan sebagian harta itu. Dan harta yang diwasiatkan itulah harta yang dibawa mati. Kemudian yang kedua yang disyariatkan wasiat saat menjelang wafat itu adalah wasiatuddin, titipkan agama. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim saat menjelang wafat itu mewasiatkan kepada anak-anaknya, mewasiatkan agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, mewasiatkan agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan Nabi lebih dari itu, as-shalah, jaga salat. Kemudian yang kelima,
kedudukan salat ini dikatakan wahia akhiru ma yafqadu minad din. Salat adalah merupakan benteng terakhir dari agama. Fa in do'at dina kullah. Apabila lenyap, maka lenyaplah seluruhnya. Atau apabila seseorang menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan salatnya, maka sia-sialah seluruh ibadahnya. Bila lenyap salatnya, maka lenyap seluruh agamanya. Ini dikatakan oleh Abi Umamah Al-Bahili dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layan qadonna urul Islam." Kata Nabi, ajaran Islam itu akan lepas dari tangan kaum muslimin urrotan, satu ikatan. Islam itu akan lepas dari tangan kaum muslimin, dari tangan kita semua, seikat. Fakullaman qadat urratun, maka setiap satu bagian ajaran Islam lepas, seikat lepas, tashabbatin nasu billati taliha, maka manusia akan berpegang pada ikatan-ikatan berikutnya. Kemudian wa awwaluhunna naqdon, yang paling pertama akan lepas dari tangan kaum muslimin adalah al-hukmu, urusan hukum. Maksudnya urusan kepemerintahan, urusan kepemimpinan. Itu ajaran yang paling pertama akan lepas dari kaum muslimin. Bahkan doktrin-doktrinnya kan sekarang jangan mencampur adukan agama dengan politik. Agama mah di masjid, urusan politik mah jangan bawa-bawa agama, itu jangan bawa-bawa urusan syara. Nah, ini sudah diprediksi oleh Nabi. Memang urusan al-hukum, urusan kepemimpinan, kepemerintahan itu yang akan paling pertama lepas dari penguasaan umat Islam. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang paling terakhir, ikatan yang akan lepas dari kaum muslimin adalah salat. Kalau salat ini sudah hilang, maka hancurlah seluruh agamanya. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa yang paling pertama akan lepas, ikatan pertama yang akan lepas dari tangan kaum muslimin adalah urusan hukum, urusan kepemimpinan, urusan kepemerintahan, urusan imamah dan imarah dan hukumah. Dan yang paling terakhir lepas adalah urusan salat. Dan ini jawabannya sudah ada di Bapak Ibu semua. Karena urusan salat ini adalah urusan yang paling pertama kita terima sejak kecil. Bahkan didoktrinkan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Tanpa kita mengetahui kenapa harus salat. Tapi orang tua kita akan marah kalau kita tidak salat. Guru kita akan marah kalau kita tidak salat. Bahkan didoktrin sejak kecil, seperti disampaikan tadi, bahwa sholat itu adalah tihangnya agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, hancur agama. Sholat itu adalah yang membedakan antara mukmin dan kafir. Kalau tidak sholat, maka kafirlah. Sholat itu adalah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Sholat itu adalah yang paling dinasihatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak kecil kita itu didoktrin, diperintahkan supaya melaksanakan sholat. Maka semakin kuatlah keyakinan kita dengan sholat ini. Tapi terkait dengan kepemimpinan, kira-kira Bapak Ibu suka menasehati nggak ke anak TK? Nanti kalau sudah besar kamu harus jadi presiden, kamu harus jadi menteri, kamu harus jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi wali kota, jadi gubernur. Rasanya jarang, Pak. Di waktu masih kecil kita mengarahkan anak supaya memegang kepemimpinan. Nah, maka itulah sebabnya kenapa al-hukmu, hukum, atau al-imamah, al-imarah itu yang paling pertama lepas dari tangan umat Islam.
sementara sholat itu yang paling terakhir. Nah, maka barangkali sekarang ini harus menjadi perhatian. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini harus menjadi perhatian. Karena bagaimanapun kalau umat Islam ini tidak memiliki kekuasaan atau sama sekali tidak ada pemimpin dari umat Islam, maka kita akan sulit untuk melaksanakan ibadah, akan dipersulit untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam ini akan dipersulit kalau tidak ada wakil-wakil kita, kaum muslimin yang menjadi pemimpin kita. Kemudian yang keenam, salat itu apabila diamalkan berdasarkan ketentuannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, kemudian dengan betul-betul ihsan mengingat Allah, maka salat itu akan berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini jelas janji Allah di dalam surat Al-Ankabut 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an dan aqimis shalah, dirikan salat. Karena salat itu adalah tiangnya agama. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang disenangi nafsu, Pak. Seperti berzina itu disebut fahsya, perbuatan keji, karena umumnya disenangi oleh syahwat, disenangi oleh nafsu. Wal munkar, dan perbuatan munkar, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang diingkari oleh akal dan pikiran kita. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau salat ini dilaksanakan dengan kaifiat yang benar, dengan dasar niat yang ikhlas dan kaifiat yang benar, pelaksanaannya hadir rasa khauf, rasa takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah, maka salat ini akan memiliki kekuatan tahsya anil fahsya wal munkar. Dulu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa ada orang yang salat di malam hari tapi maksiat di siang hari?" STMJ, salat terus, maksiat jalan. Kata Nabi SAW, kalau dia salatnya dengan benar, maka akan mencegah apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau salat kita tidak punya kekuatan untuk mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, maka itu ada yang salah dalam salat. Padahal janji Allah itu benar. Padahal Nabi menyebutkan bahwa salat itu qurratu aini, menjadi ketenangan bagiku. Nabi Pak salatnya yang paling tenang. Di saat sibuk bekerja, maka pada saat salat tenanglah. Di saat ada masalah ketika salat, tenang. Jadi upami urang salat teu tenang, teu betah, tak aya naon tah. Betah teu pas salat. Kadang-kadang upami imam panjang teuing, wah bararatu kita tadi tukang. Nah, harusnya salat itu seperti Nabi, qurratu aini. Kenapa Nabi itu salat sampai hatta yaftatira qadama, sampai kakinya itu belah-belah karena lama berdirinya? Jawaban Nabi, karena salat itu menjadi qurratu aini, salat itu menjadi ketenangan bagiku. Jadi Nabi pami salatnya tenang. Dan begitulah para sahabat. Para sahabat Nabi itu kalau salat itu seperti pohon, tiang-tiang yang kokoh Pak di masjid, nggak bergerak. Nararancep gitu di masjid, bacaannya panjang-panjang. Beda dengan di masjid kita. Di masjidnya siga hayam sadayan. Seperti ayam matuk-matuk makanan. Kalau di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di masjidnya seperti tiang-tiang yang berjejer, ancep gitu. Karena memang Nabi dan para sahabat merasakan qurratu ain, merasakan ketenangan di dalam salat. Kalau dalam salat kita sudah merasakan qurratu ain, merasa tenang, nyaman salatnya.
kemudian hadir khauf, hadir takut, hadir roja, hadir pengharapan, maka itulah sholat yang akan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat kita dengan sholatnya malah merasa terganggu, nah itu mah belum, Pak. Belum sampai memiliki kekuatan untuk tahsya anil fahsya wal munkar. Nah itulah 6 kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian pembagian sholat itu dibagi 2, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Seperti yang kita tahu, sholat wajib adalah sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat sunat itu ada banyak, dan insya Allah kita bahas nanti setelah tamat pembahasan kaifiat sholat wajib ini. Dan kewajibannya terdapat di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa 130, Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Dan sholat ini tidak semua wajib, seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada seorang A'rab ketika datang bertanya, "Ya Rasul, kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan atasku dari sholat." Nabi menjawab, "As-sholawatu khams," sholat yang 5 waktu. "Illa anta tawwa'a syai'an," kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Itu mah sunnah sila. Kata seorang Arab Badui, "Apa yang diwajibkan atasku dari saum syahrul Ramadan, bulan Ramadan?" "Illa anta tawwa'a syai'," kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Kata orang Arab ini, "Ya Rasul, apa yang diwajibkan atasku tentang zakat?" Kata Nabi, fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam, lalu Nabi menyampaikan zakat-zakat yang disyariahkan oleh Islam kecuali mau melakukan yang sunat. Jadi yang wajib itu hanya yang 5 waktu. Kemudian rakaatnya sebagaimana yang disebutkan bahwa rakaat salat itu ada bermacam-macam. Pada asalnya yang disebut dengan rakaat itu adalah pertama berdiri. Ini yang harus dipahami. Pertama berdiri, qiyam, dan bacaan Al-Fatihah. Itu disebut satu rakaat itu kita ikut berdiri dan ikut sempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal dari ruku, kemudian 2 sujud dan duduk di antara 2 sujud. Itulah yang disebut dengan rakaat. Nah, salat ini, salat duhur, asar, isya masing-masing 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis awwalu ma furidatis shalah rakaatain. Salat yang paling pertama diwajibkan itu 2 rakaat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, asalnya 2. Fa uqirat salatus safar, kemudian ditetapkan salat safar tetap 2 rakaat. Salat dalam safar tetap 2 rakaat. Wa utimat salatul hadar, dan kemudian disempurnakan salat hadar. Summa hajaro, kemudian hijrah, fafuridat arba'an, lalu salat yang hadir itu diwajibkan 4 rakaat. Wa uqirat salatus safar alal awal, dan salat safar ditetapkan tetap 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan, "Falamma qadimal Madinah zada ma'a kulli rakaatain." Ketika Nabi hijrah ke Madinah ditambah setiap 2 rakaat 2 rakaat lagi. Illal maghriba, kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu witirnya siang. Wa salatul fajri, yang kedua salat subuh. Salat fajar di sini salat subuh, bukan salat menjelang terbit fajar, tapi salat fajar itu salat setelah fajar, maksudnya salat subuh. Itu tetap 2 rakaat. Kenapa? Lituli qiraatihima, karena sholat subuh adalah sholat yang panjang bacaannya. Jadi pami bapak ibu sholat subuh nak baca kulhu tak tersunah.
Karena kenapa tidak ditambah subuh itu tetap 2? Litu liqiraatiha, karena sholat subuh itu disunahkan bacaannya harus panjang. Maka alhamdulillah di Muhajirin ada program hafid Quran, tahfidz Quran. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Wa kana ida safaro, dan apabila Nabi melakukan safar dengan jarak tertentu, sholatal ula, maka kembalilah Nabi melakukan sholat yang pertama 2 rakaat. Nah, itu tentang rakaat sholat. Dan pembahasannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah setelah ini kita masuk ke pembahasan kaifiat sholat berdasar dalil-dalil. Karena boleh jadi sekarang kita sudah terbiasa mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, tapi dalilnya apa gitu. Nah, padahal ketenangan, ketentraman, keyakinan kita dalam melaksanakan sholat itu kalau berpijak pada dalil, bukan katanya dan katanya. Itu yang akan menghadirkan kehusuan, ilmul yakin. Yakin, oh takbir teh begini, ruku begini, sujud begini, bacaannya begini. Kenapa? Ilmu yakin. Karena kita yakin ada dalilnya dan sahih. Nah, insya Allah itu kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan ini baru muqaddimah tentang definisi sholat, kemudian kedudukan sholat dalam Islam, jumlah sholat wajib dan rakaat-rakaatnya. Sebelum ditutup, dipersilakan apabila ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, jazakallah untuk Ustaz Rikadau yang sudah menyampaikan kajian baru sholat. Sesi bertanya kepada jemaah sekalian Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan waktunya. Oh, masih. Ini belum masuk. Tadi masih disampaikan, masih Cekap. di mukadimahnya mungkin ya. Ya, mungkin belum ada masalah. Ya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada bapak dan ibu yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya berupa makanan di pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan waqafatul majlis terlebih dahulu. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.